Nah, belum sempat mencerna kehadiran itu, tiba-tiba Hana berbisik deh di telinga Poppy. Jangan nginap di sini. Kita harus pergi sekarang juga. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam Senin ini aku datang lagi dengan membawakan satu kisah horor Wawa internasional yang ke-7, yaitu dari Belgia. Kalau kita flashback ke belakang, semua KHW internasional yang sudah aku bawakan ke kalian, sosok hantunya juga sangat bermacam-macam kali kan. Ada sosok wanita pakai baju hanbok, ada sosok wanita pakai baju cheongsam. Ada juga nih urban legend dari negara setempat yang tentunya sangat-sangat epic dan bikin merinding ya kan. Nah, kisah horor yang akan aku ceritakan malam ini juga nggak kalah merinding, nggak kalah epic juga, karena kisah horor kali ini masih berkaitan dengan sejarah Perang Dunia Kedua loh, dimana pada saat itu Wawa, aku dan juga teman-temannya ini dihantui oleh serentetan teror ketika mereka menginap di sebuah homestay bekas camp militer tentara Nazi. Bayangkan nama kalian. Penasaran gimana kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, wajah kisah yang akan aku bawakan malam ini dikirim sama Wawa kita yang bernama Poppy, yang saat ini tinggal di Jerman. Halo Poppy. Nah, pengalaman horor yang dialami sama Poppy ini terjadi tahun 2020 lalu ketika dia ini sedang berlibur ke suatu pedesaan yang ada di Belgia. Nah, sedikit aja informasi tentang Poppy, Jadi sejak tahun 2017, Poppy ini memang sudah tinggal di Jerman untuk berkuliah di salah satu universitas yang ada di sana. Dan setelah dia lulus kuliah nih, Poppy ini langsung mendapatkan tawaran pekerjaan, di sebuah perusahaan penerbangan yang ada di kota Frankfurt, Jerman. Alhasil sejak tahun 2017 sampai sekarang Poppy masih tinggal di Jerman ya. Nah, kisah horor yang dialami sama Poppy ini terjadi pada tahun 2020 kemarin ketika virus COVID juga sudah mulai merebak di Eropa. Nah, pada saat itu kantor tempat Poppy ini bekerja memberlakukan sistem kerja dari rumah atau WFH selama COVID ini masih merajalela. Nah, tapi karena kelamaan WFH, Poppy ini pun jadi bosan. Dia malah pengen berlibur tuh ke suatu tempat untuk mencari suasana baru. Nah, berbekal dari keinginan itu, akhirnya pada musim dingin tahun 2020, Poppy ngajak lah ini dua teman kuliahnya yang bernama Emma dan Hannah untuk berwisata ke kota Rochefort yang ada di negara Belgia, Nah, kota Rochefort ini merupakan kota kecil gitu yang memang bernuansa pedesaan dan juga memiliki pemandangan alam yang sangat-sangat indah. Waktu itu mereka masih bisa liburan, belum ada PPKM mungkin di sana ya kan. Tapi tentunya dengan aturan yang harus dipatuhi selama COVID ini berlangsung. Nah, diajak lah kan kedua temannya. Tapi waktu diajak, Hannah teman ini sempat menolak ajakan itu karena si Hannah ini menganggap kalau kota Rochefort itu nggak menarik kali buat dikunjungi. Pedesaan kayak gitu kayak ngebosenin lah, kata kayak gitu. Dan sebagai gantinya, Hannah ini pun menyarankan mereka supaya mereka ini berlibur udah ke Amsterdam aja. Nah, di situ gantian Poppy lagi yang nolak. Nggak usah lagi, Amsterdam tuh apa-apa mahal. Udah mending kita liburan ke Rochefort aja, Di sana harga homestay-nya murah-murah kali loh setelah aku cek, katanya kan. Dan setelah mempertimbangkan soal harga, barulah di situ Hannah luluh. Hannah tiba-tiba berubah pikiran juga, iya juga lebih murah di sana gitu. Dari awalnya dia nggak setuju hingga akhirnya mereka pun sepakatlah itu untuk berlibur ke kota Rochefort ini kan. Nah, singkat cerita, pada hari yang sudah ditentukan, Poppy, Hannah dan juga Emma berangkatlah itu ke kota Rochefort dengan mengendarai sebuah mobil. Dan setelah mereka menempuh perjalanan kurang lebih selama 3 jam, sampailah akhirnya mereka ke tujuan dan langsung menuju ke homestay yang memang mereka sudah pesan sebelumnya. Setibanya di homestay ini, mereka langsung disambut ramah sama si host atau si owner homestay ini yang bernama Mr. Arjun. Nah, Mr. Arjun ini pun lalu mempersilahkan mereka untuk masuk ke dalam homestay itu dan mengajak mereka berkeliling di area homestay, ya. Tapi pas baru saja melangkahkan kaki ke dalam, Poppy ini dibuat takjub karena rumah itu tuh luas sekali, Nadia. Dan seluruh interiornya bernuansa ala-ala kerajaan Eropa gitulah. Dan selain itu rumah itu juga luas, seluas-luasnya. Jadi di situ ada sebuah ruang TV, ada 4 kamar tidur, ada 3 kamar mandi, ada sebuah lobby dan juga ada winter garden atau ada taman indoor. Gede kali lah. Nggak sampai di situ aja, di belakang rumah mereka ini juga ada sisa halaman yang itu juga nggak kalah luas. Pokoknya besar kali lah dia. Tapi meskipun rumahnya besar, hampir seluruh pintu dan juga perabotan di sana tuh macam terbuat dari kayu gitu. Ada beberapa yang bernuansa Eropa, tapi ada juga bentuk-bentuk kayak kayu gitulah, Nadia. Yang tapi udah lapuk kali, jadi macam rumah kuno lah, Nah, ngeliat itu Poppy jadi ngebatin, ini kok rumahnya besar kali, tapi kok harganya murah ya. Semoga rumah ini nggak berhantu lah, yang ngebatin aku kayak gitu, Nadia. Tapi setelah ngebatin kayak gitu, entah kenapa Poppy ini tiba-tiba ngerasa bahwa udara di sekitarnya tuh berubah nusuk gitu loh, sampai bikin dada tuh sesak. Dan ternyata yang ngerasain keanehan itu nggak cuma Poppy aja, kawannya si Hannah sama Emma juga ngerasain hal yang sama.
Merasa ada yang nggak beres, belum apa-apa nih kan, merasa ada yang nggak beres, Poppy pun langsung nanya lah itu ke Mr. Arjun. Mister, kenapa udara di sini tiba-tiba bikin sesak ya? Perasaan tadi udaranya baik-baik aja lah, kata si Poppy kayak gitu. Oh, itu mungkin gara-gara penghangat ruangan di sini lagi mati. Nanti kalian stay di kamar aja lah ya, biar kalian nggak kedinginan. Soalnya saya belum sempat lagi ngereparasi penghangat ruangannya. Mohon maaf ya mbak-mbak, kata gitu. Oh ya sudahlah kalau gitu, nggak apa-apa Mister, gitu kan. Nah di situ Poppy cuma ngia-ngiain aja Wak, tanpa berpikir macam-macam. Karena kan mau liburan kan, masa ada pikiran yang enggak gitu. Udah, kami lanjutlah lagi Nadia berkeliling di area homestay ini ya. Nah selesai berkeliling Wak, Mr. Arjun pun segera pamit pulang ke rumahnya yang berada di kota lain, di kota Namur namanya, which is kota yang berbeda sama Rochefort itu. Dan setelah Mr. Arjun ini pergi, Poppy dan kedua temannya pun memilih beristirahat di kamar masing-masing. Jadi memang kan di sana ada 4 kamar, 3 terisi nih. Jadi walaupun perasaan kami udah gak enak, kami tetap kamar masing-masing Nadia. Nah pada saat mereka beristirahat selama kurang lebih 3 jam, hingga pada jam setengah 7 malam, Poppy ini bangun Wak, terus menuju ke ruang tengah buat nonton TV. Terus gak lama kemudian si Emma datang juga nih, ikut nonton TV bareng sama si Poppy kan. Nah nontonlah mereka berdua. Waktu lagi asik-asik nonton, tiba-tiba mereka dengar suara si Hana teriak, "Poppy, Emma tolong aku!" Kata kayak gitu kan. Nah dengar teriakan itu mereka berdua langsung lah pergi ngamperin si Poppy. Si Poppy pula si Hana kan. Ngapa Hana, ada apa? Kenapa kok teriak-teriak gitu? Gitu kan. Wak, kalian tahu nggak? Barusan aku dengar ada suara benda jatuh kencang kali dari langit-langit. Pas aku cek nggak ada apa-apa Wak. Terus aku juga denger nih ada suara aneh dari dalam lemari. Aku cek juga nggak ada apa-apa juga. Takut aku Wak, kata Hana. Hah? Masa sih? Orang kami dari tadi nggak dengar suara apa-apa kok. Tikus itu mungkin Hana. Nggak mungkin Wak, nggak mungkin. Mana ada tikus bunyinya kencang kali. Emang kalian nggak dengar? Nggak, kami nggak dengar. Nah karena memang nggak mau berdebat, Poppy pun berusaha untuk menenangkan Hana. Udahlah Wak, nggak ada apa-apa. Udah aku tenang aja lah. Salah dengar kok tuh mungkin. Nah setelah si Hana ini udah agak tenang Wak, Poppy lalu mengajak Hana sama si Emma untuk jalan-jalan nih. Jalan-jalan keluar tapi sambil membeli makan malam di supermarket terdekat dengan berjalan kaki, nggak bawa mobil. Nah awalnya di sini semua berjalan dengan normal-normal aja Wak, walaupun memang ada sedikit gangguan tadi kan. Di situ meskipun harus melewati area pedesaan yang sangat gelap dan sunyi, mereka sama sekali tidak menemui adanya kejanggalan sedikit pun. Tapi begitu sampai di homestay lagi nih ya, mereka tiba-tiba mengalami sebuah kejadian mistis yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup Wak. Ini puncaknya. Nah jadi selesai mereka membeli makan, Poppy, Hana sama Emma kan balik lagi nih jalan kaki ke homestay kan. Waktu nyampe di depan pintu, mau dibuka pintu homestay itu, mereka mengalami kesulitan Wak, karena pintu tuh nggak mau terbuka. Poppy nanya ke kawannya, guys, kok tiba-tiba pintunya nggak mau kebuka nih? Ini betul ini kan kuncinya? Iya Wak, betul. Memang cuma ada satu kunci juga kok Nat. Coba lah sini aku coba, kata si Hana kan. Dicoba sama si Hana, nggak bisa juga. Dicoba berkali-kali kan, ganti-gantian nih nggak bisa. Nah di situ mereka udah mulai ngerasa aneh nih, karena ketika Mr. Arjun di sana tadi, pintu tuh bisa kebuka kok tanpa ada kendala apapun. Ini kok nggak bisa gitu kan. Lalu karena memang pintu homestay ini nggak bisa terbuka juga, ditambah di luar juga hawa makin dingin, akhirnya Poppy memutuskan untuk nelpon Mr. Arjun dan melaporkan bahwa Bapak, ini pintu homestay nggak bisa kebuka, ini kami di luar, terkunci gitu kan. Nah di situ Mr. Arjun bilang kalau nggak bisa ya. Yaudah kalau gitu saya secepatnya nih datang ke homestay. Tapi gara-gara rumah saya ada di kota yang berbeda, kemungkinan saya butuh waktu nih ke sana. Jadi sabar nunggu ya, nggak apa-apa, sekitar 30 sampai 1 jam lah paling lama. Yaudah Mister, nggak apa-apa. Mau sejam mau 2 jam pun kami tunggu, asal Mister betulan datang, asal kami bisa masuk lagi, kata gitu. Dah oke, saya OTW, kata si Mr. Arjun kan. Nah nggak lama dari situ Poppy pun mematikan telepon dan menunggu bersama kedua temannya di luar rumah ya kan. Dah nunggu di luar lah mereka, nunggu. Nah pas lagi nunggu itu tiba-tiba mereka dikejutkan dengan suara pintu homestay digedor dari dalam kencang, dar. Tapi bukan yang pintu depan Wak ya, pokoknya suara pintu yang berasal dari dalam rumah itu. Waktu itu mereka sempat mikir, ini suara pintu tetangga sebelah mungkin nih. Tapi setelah dipikir-pikir lagi Nadia, kayaknya nggak mungkin. Kenapa? Karena rumah-rumah di desa tuh berjarak jauh-jauh kali Nadia, adalah sekitar 500 meter, kan jauh tuh. Pun itu dipisahkan sama hamparan ladang jagung. Masa bisa kedengaran sampai sini, ya kan? Nah setelah mereka bertiga mendengarkan dengan seksama lagi, ternyata betul Wak, suara itu berasal dari dalam homestay mereka. Jadi entah ada salah satu pintu di sana yang diketok-ketok. Nah di situ Hana langsung nanya, apa jangan-jangan ada orang di dalam nih Wak? Ada orang nyelinap masuk nih. Kita telepon polisi aja lah yuk gitu. Udah Wak, nggak usah. Nanti heboh pula di sini. Udah mending kita tunggu Mr. Arjun aja lah datang. Kayak juga bentar lagi dia datang, kata si Poppy. Dan anehnya Wak, ketika mereka lagi ngobrol itu, suara gedoran dalam pintu tuh hilang. Tapi bentar aja Wak, beberapa menit kemudian terdengar lagi nih suara gedoran pintu dari dalam tuh kan. Dan itu udah jadi makin nggak terkendali. Ada macam nggak satu pintu yang diketok dulu bersaut-sautan. Nah karena penasaran dengan apa yang terjadi di dalam, Poppy teriaklah itu dari luar kan, halo, ada siapa di dalam nih, siapa kau, kata gitu.
Hening wah, nggak ada jawaban. Cuman suara gedoran tuh makin kencang lagi diketok kan. Nah khawatir ada orang jahat di sana, masih positif thinking nih. Mungkin ada orang yang masuk gitu kan. Mereka pun berinisiatif untuk minta bantuan kepada warga sekitar. Ya kan ada beberapa warga di situ. Tapi waktu itu yang pergi minta tolong tuh cuma si Poppy sama si Emma aja. Si Hana memilih untuk tetap stay di homestay. Takut berselisih jalan sama Mr. Arjun kan. Nanti waktu Mr. datang kami nggak ada, nanti bahaya Nadia. Jadi si Hana aja tuh yang nunggu di homestay. Dan tuh akhirnya Poppy sama Emma lah kan yang segera pergi menembus dinginnya malam menuju ke rumah tetangga terdekat tuh. Sesampainya di rumah tetangga, wah mereka ketok pintu lah kan. Tak 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 tak. Rumah pertama Nadia dibuka nih sama pria paruh baya. Dia nanya, kalian siapa? Ngapa malam-malam kesini gitu kan? Oh bapak, mohon maaf kami turis yang nginap di homestay sebelah pak. Tadi kami dengar ada suara pintu digedor sama seseorang. Kami nggak bisa masuk pak, tapi kami dengar ada suara pintu digedor dari dalam. Bapak bisa bantu kami buat ngeliat ke rumah itu nggak pak? Kami takut ada orang jahat, kata si Poppy kan. Tapi di situ ketus Nadia jawaban si bapak-bapak ini. Nggak bisa. Kalian nih malam-malam malah gangguin orang. Dah ya saya mau tidur kata dia. Betul lah diketusin ya. Dibantingnya pintu tuh nah. Jadi nggak dipedulikan si Poppy sama si Emma tuh. Nggak menyerah di sana, mereka kembali lagi mencari pertolongan ke tetangga lain sampai 8 orang. Nah dia kami ketokin pintunya tuh. Dan anehnya tidak ada satu pun yang mau ngebantu. Nggak ada yang tega-teganya sama kami sedikit pun dong. Sebagian dari tetangga itu menyarankan supaya Poppy nelpon polisi. Sementara sebagian lagi tidak mau membukakan pintu rumah. Jadi macam dikacangin si Poppy. Mungkin pun mereka takut kan. Secara mereka turis. Orang lagi COVID lagi merebak ya kan. Makanya nggak membukain pintu lah mungkin kan. Nah karena nggak kunjung dapat bantuan juga. Akhirnya udah lawak balik aja ke homestay yuk. Kita tunggu Mr. Arjun aja di sini. Warga cuek-cuek kali ah. Gak ada yang mau nolongin kita, kata si Poppy kan. Ya wak udah yuk balik aja lah kita. Kesian pula si Hana nunggu sendirian di sana, kata si Emma kan. Dah baliklah itu Nadia, kami berdua ke homestay lagi kan. Nah sesampainya di homestay wak terkejut lah kami Nat. Hana nggak ada di situ. Gak ada di tempatnya. Mana si Hana ini kan? Nah khawatir terjadi sesuatu dengan si Hana, mereka pun langsung mencarinya di sekitar homestay dulu nih. Dicari keliling kami kan ada, gak ketemu. Kami panggil-panggil Hana, gak ada yang nyaut. Kami coba nelpon si Hana, gak nyambung. Dan epicnya lagi wak di saat yang sama waktu kami lagi nyari Hana tuh Nadia, suara pintu di dalam tuh masih terdengar. Aduh merinding aku. Dengan wajah panik, Poppy pun memutuskan untuk kembali nelpon Mr. Arjun lagi. Bapak udah di mana? Dilaporkan lah itu kan semua kejanggalan yang mereka alami di sana kan. Mulai dari suara gedoran pintu dari dalam, Hana yang tiba-tiba menghilang, semua pokoknya diceritain. Nah denger itu, oh ya udah tunggu bentar, kalian pokoknya tenang aja di situ, sebentar lagi saya sampai di sana, saya bakal bantuin kalian juga kok nyari Hana, kata Mister. Nah setelah Mr. Arjun bilang kayak gitu, Poppy sama Emma pun kembali nunggu lagi lah kami di luar dengan perasaan yang cemas. Ini kemana nih Hana? Ini suara masih dengar tuh, ada dor di dalam kan. Dan setelah waktu berlalu mobil Mr. Arjun yang ditunggu-tunggu ini pun datang set gitu. Tapi di situ terkejut lagi kami Nadia. Gegara Hana tiba-tiba keluar dari mobil Mr. Arjun. Tapi pucat mukanya Nadia, tatapannya kosong macam orang linglung. Kok ada kau Hana? Kok dari mana? Kami dari tadi nyari kau di sini nggak ketemu. Kok bisa kau ada di dalam mobilnya Mr. Arjun? Kata si Poppy kan. Tapi di situ Hana terdiam, nggak dijawabnya, kami nggak diresponin sepatah kata apapun. Karena Hana nggak jawab, Mr. Arjun yang bilang, jadi gini. Ya mbak, tadi waktu saya nyampe di depan desa, saya ngelihat Hana ini jalan dengan tatapan kosong. Karena saya takut terjadi apa-apa, makanya saya ajak balik lagi ke sini. Untung ketemu sama saya, kata Mr. Arjun kan. Waktu dijelasin kayak gini, Hana pun diam aja tanpa mengiyakan ataupun juga menjawab perkataan mereka lah. Pokoknya diam aja. Linglung Nat si Hana tuh. Nah khawatir terjadi sesuatu, Poppy pun segera langsung menuntun si Hana ke area depan homestay kan. Sedangkan si Emma langsung komplain tuh ke Mr. Arjun. Diceritainnya lah lagi kan semua kejadian aneh yang mereka alami. Nah dengar komplain itu, Mr. Arjun ini nggak ngerespon cuman wajahnya seolah sedang mengisyaratkan bahwa dia ini kayak lagi nyembunyiin sesuatu. Nah waktu mereka berempat udah nyampe depan pintu, nggak ada suara ketokan tuh, nggak ada. Waktu Mr. Arjun datang, suara tuh hilang Nat. Jadi sunyi lah sana kan, macam terdengar suara jangkrik aja di sana tuh. Dan anehnya lagi, ketika Mr. Arjun membuka pintu itu langsung terbuka mulus santai, sekletek tak buka bisa tanpa kendala sedikit pun. Padahal tadi jelas-jelas berjam-jam kami buka gantian satu pun nggak ada yang bisa. Ini bisa kebuka sama Mr. Arjun. Nah belum sempat mencerna kehadiran itu, tiba-tiba Hana berbisik dia di telinga Poppy. Jangan nginap di sini. Kita harus pergi sekarang juga. Kata, aduh kenapa aku merinding ya? Dan di saat yang sama Mr. Arjun langsung jawab, dengar ya? Iya betul. Dah lebih baik kalian pergi aja dari sini. Kita cari penginapan lain yang ada di kota. Kata Mr. Arjun kayak gitu Nah denger itu langsung kucecer lah Nadia. Ada apa nih Mister? Emangnya ada apa rumah ini? Kenapa kita harus langsung pergi? Mister nyembunyiin sesuatu ya gitu kan? Saya akan cerita, tapi nanti setelah kalian beres-beres barang ya. Pokoknya malam ini kalian harus keluar dari sini dan saya akan bantu mencarikan penginapan lain di kota
Namur, di tempat saya tinggal aja. Nah ngerasa udah dapat peringatan dari Mr. Arjun, pasti udah ada yang nggak beres nih kan. Akhirnya Poppy, Emma sama Hana saat itu juga langsung berkemas, wah. Mereka pergi dari sana malam itu dengan pakai mobilnya Mr. Arjun. Mobil mereka memang sengaja mereka tinggalkan di situ. Besok kita jemput pagi-pagi gitu kan. Nggak ada mau bawa mobil itu, Nat. Pokoknya kami mau nempel sama Mr. Arjun gitu. Udah selesai packing, masukin barang ke mobilnya Mr. Arjun, berangkatlah mereka kan. Barulah di jalan Mr. Arjun menceritakan kisah kelam yang dulu pernah terjadi di homestay itu, wah. Ternyata ada kisah kelamnya. Nah jadi Wak, menurut pengakuan Mr. Arjun, pada tahun 1940-an, homestay itu merupakan tempat pengungsian untuk tentara Nazi yang terluka parah akibat perang, ya. Lalu setelah Perang Dunia Kedua usai, orang-orang di desa itu rame dulu Wak, cuman mereka memilih untuk pindah ke daerah lain karena mereka mengalami kejadian mistis juga, sering diganggu juga orang-orang ini. Macam mereka dengar laki-laki ngerintih, ada laki-laki yang nangis, berteriak minta tolong dan sederetan keanehan lainnya lah gitu. Nah setelah warganya pindah kan jadi sepi lah desa tuh pun jadi terbengkalai. Sampai akhirnya pada tahun 1955 pemerintah setempat pun langsung membangun kembali rumah-rumah yang ada di sana, terus dilelang sama pemerintah dengan harga yang murah. Tapi meskipun sudah dijual dengan harga murah ini Wak, nggak banyak tuh warga Belgia yang mau beli rumah itu. Gegara memang isu mistis tuh kuat kali dekat desa tuh Wak. Hingga pada tahun 1990-an Mr. Arjun bersama keluarganya dari India merantau nih mereka ke Belgia. Lupa aku kasih tahu Mr. Arjun ini orang India Wak ya. Mereka waktu ngerantau ke Belgia sebagai imigran yang baru mau merintis lah gitu. Nah kemudian keluarga Mr. Arjun ini pun tertarik lah beli rumah itu. Gegara kan harganya murah. Tapi pas baru aja ditempati, betul Wak, mereka juga langsung dihantui, langsung nggak usah nunggu lama-lama, langsung dihantui oleh rentetan gangguan mistis yang sangat di luar akal sehat. Nah gegara nggak tahan dengan itu semua, akhirnya di tahun kedua mereka tinggal di sana, mereka pun memutuskan untuk membeli rumah baru dan segera langsung pindah dari sana. Itulah mereka pindah ke kota Namur tuh. Gegara rumah tuh yang memang berantu kali Wak. Orang sekitarnya aja nggak berani kok, apalagi rumah yang betulan tempat istirahat Nazi itu ya kan. Nah setelah mereka pindah, rumah bekas pengungsian itu pun dibiarkan kosong sampai tahun 2020 kemarin. Dari sanalah Mr. Arjun ini kepikiran, ku renov aja lah rumah tuh dibanding nggak dipakai kan. Ku renov terus ku jadikan homestay nih. Dan apesnya lagi Nat, aku sama kedua kawan aku itulah orang pertama yang menjadi penyewa di tempat itu. Makanya di saat mereka mengalami gangguan mistis itu ya Mr. Arjun nggak begitu kaget. Yang ada dia ngerasa bersalah Wak, dan malah mau ngebantuin mereka. Udahlah kalian pindah aja lah dari hostel, dari tempat ini ke hostel lain gitu. Ada rupanya kisah kelam di balik rumahnya Mr. Arjun tuh Wak. Adalah tuh kan, singkat cerita, sesampainya di kota Namur itu Mr. Arjun ini pun langsung mengantarkan mereka ke sebuah hotel yang berlokasi di pusat keramaian memang Wak. Dan untungnya malam itu mereka bisa tidur dengan nyaman tanpa ada kejanggalan lain-lain lagi. Cuma di sini aku masih penasaran nih Nadia. Poppy ini masih penasaran apa yang terjadi sama si Hana malam itu tuh. Dia kan belum buka suara Wak. Barulah keesokan harinya udah pagi nih kan, ku tanya lah, Hana kok kenapa Hana tadi malam? Hana ada apa? Ceritalah sama aku. Nggak mau si Hana juga cerita Wak. Dia nggak mau. Jadi dia tuh seolah tidak ingin membahas kejadian itu lagi Wak. Dan karena Hana ini nggak mau cerita, ya udah Poppy pun nggak bisa berbuat banyak lah kan selain berusaha maklum. Oh ya sudahlah, mungkin kejadian itu memang traumatis kali lah gitu kan, sampai Hana sendiri nggak mau cerita loh. Alhasil apa yang terjadi dengan Hana malam itu terus menjadi misteri Wak sama si Poppy. Apa yang sebenarnya kawan aku alami gitu kan. Sampai tiba pada suatu hari ketika mereka kembali lagi ke Jerman nih, dan selesai liburan kan, baru Hana berani buka suara Wak. Dan dia baru mau menceritakan kejadian yang dia alami di malam itu. Nah sekarang kita masuk ke sesi terakhir, POV-nya si Hana ya. Nah jadi Wak, ketika Poppy sama si Emma sedang pergi meminta bantuan ke tetangga-tetangga, Hana kan tinggal di situ kan, nunggulah dia di luar sendiri kan. Nah tiba-tiba di situ Hana udah bukan lagi dengar suara pintu yang diketok dari dalam Wak, bukan. Melainkan Hana yang sendiri ini mendengar ada suara seorang laki-laki nangis dari dalam rumah. Ya, terus nggak lama dari situ Wak, laki-laki yang nangis ini ngomong pakai bahasa Jerman, kurang lebih ngomongnya, tolong bantu kami hancurkan saja pintunya, kata dia kayak gitu. Nah dari situ Hana kaget lah, dari dengar suara itu aja Hana kaget, ditambah lagi setelah dengar orang itu ngomongnya pakai bahasa Jerman Wak. Karena kan seharusnya orang-orang di kota Rochefort itu menggunakan bahasa Prancis ya, bukan bahasa Jerman nih. Buat kalian yang belum relate nih ya, sekilas informasi aja Wak. Rakyat Belgia ini nggak punya bahasa nasional khusus Wak. Mereka tuh terbagi menjadi 3 golongan, di mana ada rakyat yang memakai bahasa Jerman, ada rakyat yang pakai bahasa Prancis, dan ada juga yang pakai bahasa Belanda. Nah karena secara geografis kota Rochefort itu lebih dekat dengan Prancis, jadi hampir semua orang di sana pakai bahasa Prancis gitu Wak. Ini yang didengar bahasa Jerman. Ini Hana belum tahu yang kejadian yang diceritain sama Mr. Arjun belum ya. Cuma dia denger nih
ada yang ngomong bahasa Jerman di dalam kan. Nah, belum sempat mencerna semua itu, Hana kembali lagi dikejutkan Wak dengan suara gedoran di pintu yang diikuti oleh suara laki-laki. Hilf uns gitu, artinya tolong kami. Dan semakin lama suara itu terdengar semakin menggema gitu sampai bikin Hana apalagi ketakutan ya. Fix ini bukan orang jahat, bukan manusia di dalam ini. Gak mungkin ada orang di dalam homestay. Pasti hantu nih kan. Nah, karena takut Hana langsung beranjak dari tempat duduknya itu, gak mau dia tengok belakang, dia mau berlari nih menuju ke pagar. Nah, waktu udah nyampe pagar, penasaran si Hana pun dia juga nggak sengaja noleh lah dia ke jendela homestay Wak ya. Disitulah si Hana melihat ada banyak sekali, aduh kebayang sama aku merinding, banyak sekali laki-laki berseragam tentara dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Wah, ada yang tanpa kepala, ada yang lehernya patah kayak gini, ada yang mulutnya robek, bahkan ada yang kedua matanya tuh nggak ada. Pokoknya semua tentara itu wajah sama tubuhnya macam nggak berbentuk gitu loh Wah. Melihat pemandangan semengerikan itu langsung shock, si Hana menangis deh sejadi-jadinya di situ kan. Tapi di tengah ketakutan itu Hana nih dengar lagi ada suara laki-laki yang ngerintih, tapi kan tadi kan ngerintihnya dari dalam Wak. Dia kan ada jalan depan pagar nih. Cuma suara laki-laki itu terdengar dekat telinga dia dan itu lebih jelas, lebih menyedihkan lagi Wak ngomongnya. Tolong kami bukan orang jahat, kata dia kayak gitu pakai bahasa sana lah. Nah, denger rintihan yang ketiga ini Wak, Hana yang tadinya takut langsung berubah kasihan. Gegara apa? Gegara dia tiba-tiba teringat sama kakek buyutnya yang ternyata dulu juga menjadi tentara Nazi dan juga ditempatkan di kota Rochefort itu, which is di kota tempat dia berada tuh. Dulu kakek pernah berjuang di tanah itu Wak. Nah, karena itulah akhirnya Wak, Hana ini pun memberanikan diri datang, dia balik lagi ke sana, dibukanya lah itu pintu homestay. Ya, tapi sebelum itu rasa kasihannya itu mengalahkan rasa takutnya. Betul. Sesampai di depan pintu, Hana sempat terdiam bentar kan. Sempat ditimbang-timbangnya lagi tuh Nadia, ini kubuka nggak ya? Tapi kalau nggak kubukain kok aku kasihan ya gitu. Akhirnya di tengah lamunan itu Hana dengar lagi ada suara yang ngomong kayak gini. Evne Devstua. Kalau ya aku nengok di Google Translate cara ngomongnya kayak gitu. Pokoknya intinya buka pintu nih sekarang. Dengan gemetar sambil berdoa, Hana pun segera langsung membuka pintu itu yang padahal dia tahu pintu tuh nggak bisa kebuka. Dia coba ya, waktu dia buka bisa dengan sangat mudah, mulus sekali dibuka. Terbuka. Dan ketika pintunya terbuka lebar, tiba-tiba wah langsung ada angin berhembus kencang kali dari dalam itu yang sampai bikin Hana tuh tersungkur loh ke belakang. Jadi ada angin macam nolak dia gitulah. Gegara itulah shock si Hana. Untung dia masih sadar Wak. Dari sana dia kumpulkan sisa-sisa tenaganya, baru dia berlari sekencang mungkin meninggalkan area homestay sampai akhirnya di jalan dia ketemu lah sama Mr. Arjun tuh. Gitu. Itulah dia alasan kenapa malam itu Hana macam orang linglung Wak. Gegara dia betul ngalamin trauma berat atas kejadian yang baru saja menimpa. Dia nggak pernah kayak gitu. Untunglah nggak sempat kenapa-napa si Hana kan. Untung juga dia masih sempat kabur. Untung juga ketemu sama Mr. Arjun. Barulah setelah itu Mr. Arjun nyampein kisah yang tentang pengungsian Nazi itu, barulah relate kenapa orang yang ngomong pakai bahasa Jerman, kenapa orang yang minta maaf, kenapa yang ditengokin sama siapa si Hana tuh bentuknya kayak gitu kan. Ada relate-nya gitu loh. Gitu. Oke Wak, jadi itu tadi cerita pengalaman horor yang dialami sama Poppy dan teman-temannya pada saat mereka berlibur ke sebuah desa yang ada di Belgia. Sedikit tambahan informasi aja Wak, setelah Hana menceritakan kejadian itu kepada orang tuanya, kan itu juga dikasih tahu sama mama bapaknya kan. Orang tuanya bilang bahwa Hana ini sudah membebaskan roh-roh tentara Nazi ya, yang masih terperangkap lah gitu ceritanya dalam rumah itu. Nah, pemikiran itu muncul setelah mereka mendengar adanya angin kencang yang waktu Hana buka pintu tuh. Jadi kata mama bapaknya, angin kencang tadi katanya merupakan perwujudan dari roh para tentara yang terbebas lah gitu Wak. Tapi meskipun memang berhasil membebaskan roh-roh yang minta tolong tadi, sampai sekarang si Hana itu masih menyimpan trauma mendalam, dimana sampai sekarang nih dia selalu ketakutan kalau cuaca dingin, dia selalu ketakutan ada dalam ruangan gelap, dan sampai sekarang pun sampai hari ini Wak, Hana ini selalu tidur dengan lampu full menyala. Gegara Hana sampai sekarang juga masih sering terbayang-bayang dia sama wajah-wajah mengerikan dari para tentara tadi. Kalian bayangin lah, kita ngebayangin aja serem apalagi si Hana yang nengok langsung kan. Semoga Hana baik-baik saja dan segera pulih sepenuhnya dari traumanya. Amin. Wah, jadi ya Allah Poppy, makasih banyak ya ceritanya, takut aku merinding aku. Ternyata di sana ada juga ya desa yang macam ditakuti lah gitu, gegara hantunya. Makasih banyak sudah sharing cerita ini, dan kalau misalnya kalian juga pengen berbagi kisah horornya, boleh langsung kirim aja ke email kisahhororwawa@gmail.com. sertakan juga nomor WhatsApp sama Instagram kalian supaya nanti kami gampang hubungin kalian kalau misalnya kisah kalian di-up di video selanjutnya. Makasih udah nambah koleksi cerita horor kami, makin banyak stok kita, bentar lagi mau 300. Iya. Ih, banyak ya.
Banyak ya, Wak. Masya Allah. Kenapa nggak bosan-bosan kita dengar kisah hantu tuh ya? Tapi ke toilet kita takut, kan? Iya kan? Kalian juga kan? Nggak apa-apa, yang penting kita dengar aja. Enak, Wak. Oke, ya sudah lah, Wak. Jadi sekian dulu videonya. Terima kasih. Nesi WhatsApp aku. Nesi sayang. Nesi, apa katanya nih? Mari Nesi ngasih aku bunga. Love you. Ntar aku WhatsAppan. Pamit dulu. Oke, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye.